warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Yayu Sri Handayani dari SDN Wonokusumo 645, CGP Angkatan 9 Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang penerapan dan diseminasi budaya positif di sekolah. Hal-hal yang akan dibahas diantaranya adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Berikut kegiatan diseminasi saya di sekolah SDN Wonokusumo 645 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan untuk kehadiran panjenengan semua dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hari ini banyak sekali yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti bisa mengubah paradigma kita semua terkait tentang budaya positif yang ada di sekolah. Perkenalkan, nama saya Yayu Sri Handayani. Saya di sini CGP Angkatan 9. Saya akan menyampaikan diseminasi ini dalam rangka sebagai tugas saya sebagai CGP, yaitu menyampaikan apa yang saya peroleh dari pendidikan CGP untuk panjenengan semua. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, dengan ini kita diharapkan bisa memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas semua itu yang sekiranya nanti semoga bisa mengubah paradigma kita tentang pemikiran-pemikiran kita yang lama. Oh, ternyata saya masih kurang tepat begitu. Oke. Ada pertanyaan pemantik. Ada 3. Ini bagaimana menurut panjenengan? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak menurut jenengan? Setuju. Siapa yang setuju? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, kemudian menghafal surat-surat, misalkan seperti itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi misalkan gini, ayo yang bisa dikasih pensil sama bu guru. Dari pemikiran-pemikiran itu nanti setelah kita bahas, insya Allah nanti akan mengubah paradigma kita. Ya.
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nanti yang akan kita bahas ya. Nah, silahkan diamati ya. Di sini ada perubahan paradigma. Coba, tangan A adalah Anda, tangan B teman Anda. Sekarang teman-teman bisa berpraktek menggenggam, ya, menggenggam. Nah, yang satu adalah teman. Jadi yang satu Anda, yang satu teman, yang satu menggenggam, yang satu tidak. Ya, oke. Maksudnya satu orang menggenggam, satu orang enggak. Ya. Di sini coba ya. Teman Anda, teman jenengan, ini coba dibuka kepalanya. Jadi yang enggak mengepal, coba mungkin dengan cara merayu. Bisa dengan menghardik kepalan. Jadi nah, ini kepalanya, membuka kepalanya ya, membuka kepalanya. Coba praktek sekarang. Bu Wiwin coba buka kepalanya Bu Iva. Nih, kepalan. Iya, kepalan. Coba dibuka. Bisa dengan merayu, bisa dengan menghardik, bisa dengan marah-marah, bisa dengan makian. Dengan cara apapun, coba. Kira-kira bisa nggak jenengan melakukan membuka kepalan tangannya Bu Iva? Tuh, pertanyaannya. Nah, terserah gimana. Kira-kira bisa nggak? Atau mungkin jenengan bisa membuka kalau Bu Iva membukakan. Jadi, ya. Kira-kira akan susah atau gampang membuka kepalan temannya? Kepalan tangan temannya? Ya. Jadi di sini apa yang terjadi ini? Ya. Jadi gini, setiap orang itu memiliki kontrol sendiri-sendiri. Jadi orang lain tidak bisa menyuruh kita kalau kita tidak mau melakukan. Jadi misalkan jenengan posisi berdiri, duduk, ya duduk, ayo duduk, misalkan seperti itu. Kalau kita nggak mau duduk, kita nggak akan bisa duduk. Kalau teman jenengan, ya teman kita itu bisa mau duduk, itu karena apa? Beliau membukakan hati. Jadi melepaskan kontrol diri untuk mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain itu. Ya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yuk kita sama-sama belajar ya Bu ya. Stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gak bisa. Dengan pemaksaan itu tidak bisa. Ya. Tuh. Kemudian teori kontrol ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi di sini dalam teori kontrol itu kita yang bisa melakukan sendiri sebagai upayanya ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, sesungguhnya seseorang melakukan keburukan itu karena memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri ini. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dirayu-rayu nggak bisa. Akhirnya dipaksakan. Tuh. Nah, di sini hanya ada kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini akan terbentuk kalau ada kesepakatan. Jadi kita nggak bisa langsung memaksakan, itu nggak bisa. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau dalam teori kontrol, itu model berpikirnya adalah menang dan menang. Baik, selanjutnya adalah
makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti kalau kita itu dipaksakan, akhirnya akan patuh. Seperti itu. Ya, untuk pergeseran makna itu ya. Kemudian kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan hal yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Ya. Nilai-nilai tersebut sifatnya universal, jadi umum. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Jadi di sini untuk nilai-nilai kebajikan universal bahwa setiap orang, ya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi gini, misalkan, ini ada pertanyaan ya, jenengan pakai helm, itu tujuannya apa sih? 1, karena takut ditilang. 2, demi keselamatan. Mana kira-kira yang mendominasi dari kedua ini dalam diri panjenengan? Takut ditilang. Nah, kalau takut ditilang itu artinya masih unsur ekstrinsik. Ya. Tapi kalau dalam diri jenengan semua, misalkan saya pakai helm karena nanti takutnya jatuh atau apa biar kepala terlindungi. Itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Kemudian ada motivasi internal. Jadi motivasi eksternal ini gini. Untuk apa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Jadi pertanyaannya bisa kita buat pertanyaan, apa yang akan terjadi ya jika kita tidak melakukannya? Kemudian untuk selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan. Jadi, aku akan melakukan sesuatu nanti biar dapat reward. Nah, itu masih motivasi eksternal. Kemudian, kalau untuk menghargai diri sendiri, aku melakukan ini karena aku bisa. Aku melakukan ini, memang aku harus melakukan ini. Nah, itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti tadi sudah disampaikan ya, bahwa kalau memakai helm itu biar tidak kalau jatuh biar kepalanya tidak cedera. Nah, itu termasuk motivasi internal. Jadi menghargai diri saya sendiri. Selanjutnya Bapak Ki Hajar Dewantoro menyampaikan apa itu merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri kita sendiri. Ya, jadi tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi diri kita sendiri yang menggerakkan hati. Oh, saya harus bersikap baik, misalkan seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang saya sampaikan ya tadi. Bahwa ternyata penghargaan itu yang kita berikan itu hanya menggerakkan motivasi ekstrinsik. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya hanya dorongan eksternal. Kemudian akan ada faktor ketergantungan. Dan dampaknya, dampaknya pengaruhnya hanya jangka pendek. Ya, pengaruhnya hanya jangka pendek. Kemudian penghargaan ini penghargaan yang bersifat menghukum. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif ternyata. Dan yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi kalau kemarin-kemarin saya sendiri juga berpikir, anak yang bisa nilai 100 saya kasih bintang. Anak yang nilai 100 saya kasih pensil. Anak yang nilai 100 saya kasih jajan, misalkan seperti itu. Lah, ternyata di sini ada yang namanya merusak hubungan. Kenapa? Anak yang tidak punya kesempatan, jadi katakanlah anak yang nggak pernah mendapat nilai 100, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hadiah itu, nggak akan pernah mendapatkan penghargaan itu. Jadi selama ini saya pun juga ternyata masih melakukan hal-hal yang kurang tepat. Nah, tuh. Kemudian bentuk program kebajikan. Nah, kita bisa memberikannya dengan apresiat. Ya. Kemudian dengan pengakuan pada anak-anak. Misalkan, ya, kita panggil, kita beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Ya. Ada pengakuan kepada semua murid nanti secara bergantian. Kamu hebat. Ya, tingkatkan ya belajarnya, misalkan seperti itu. Ya. Hari ini kamu luar biasa. Jadi itu bergantian. Jadi tidak melulu pada satu orang saja. Tuh. Kemudian beri pengakuan itu secara konsisten. Jadi misalkan anak itu terlambat. Nah, sekarang itu sudah tidak pernah terlambat. Jadi kasih pengakuan itu terus-menerus. Jadi jangan hanya berhenti di satu hari itu saja. Jadi besoknya kasih lagi, kasih lagi, ya, supaya apa? Anak itu termotivasi. Ya, oh, aku harus selalu datang tepat waktu, gitu. Kemudian fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Ya, jadi dari berproses itu anak-anak akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bisa memahami dan menaati aturan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini yang bisa kita berikan ya, contohnya ya, misalkan ada anak-anak kita ini menolong teman barunya di kelas. Ya, nanti bisa kita beri apresiasi. Nak, empatimu sungguh luar biasa. Bu Yayu kemarin lihat kamu menolong temanmu. Jadi kasih penguatan-penguatan seperti itu. Kemudian misalkan lagi pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Ya.
Bu Yayu sangat menghargai kepedulianmu untuk mau bersedia membantu teman-temanmu. Yang ketiga, pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan. Ya. Terima kasih ya Nak untuk tanggung jawabmu. Jadi misalkan kita meminta anak-anak ya kelas misalkan kotor. Jadi setelah mereka melakukan, kita bisa beri penguatan-penguatan, apresiasi berupa kata-kata ini tadi. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 7 ya. 7. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku tulisnya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali di buku. Ini biasanya kita lakukan di zaman-zaman dulu ya. Kemudian, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Lanjut, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa yang dinamakan hukuman dan apa yang dinamakan konsekuensi. Sebisa mungkin kita memberikan konsekuensi. Ya. Untuk jawabannya adalah ini. Ya. Mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Kemudian murid diminta push up hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Nah, yang terakhir ini agak ambigu mungkin ya. Tapi karena 10 menit mungkin ini di 10 menit dia nggak ikut pemanasan lari, akhirnya harus menggantikan itu tadi. Nih. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan. Kalau konsekuensi itu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, kalau hukuman, sakit hati, sakit fisik. Ya, untuk jangka yang lama. Jadi diingat-ingat terus sama murid kita. Ya. Aku dulu waktu masih kelas 6 pernah disuruh guruku kayak gini. Ya, kan gitu. Kemudian untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Misalkan, ayo nak, bersihkan dulu air yang tumpah di mejamu tadi. Ini lapnya gitu ya. Hanya sebentar, selesai. Ya, dan itu pun mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan.
Selanjutnya untuk hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Ya. Tapi konsekuensi, maka anak akan menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan. Ya, hukuman itu bersifat paksaan. Ya, hukuman itu bersifat paksaan. Orang nggak mau, tapi karena nanti kalau nggak mau dihukum, maka dia akan terpaksa melakukan itu. Ya, maka untuk konsekuensi maka akan diberikan stimulus dan tanggapan. Selanjutnya, untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep diri, ya, konsep diri yang buruk. Jadi seolah-olah kita itu melakukan keburukan. Ya, nggak pernah ada benarnya. Selalu salah, salah, dan salah. Tetapi kalau dalam konsekuensi, saya itu anak baik, saya bertanggung jawab. Jadi setelah melakukan kesalahan, oh iya, aku bersalah. Aku harus memperbaiki ini lagi. Tuh. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya menyembunyikan kesalahan. Siapa tadi yang menumpahkan ini? Kalau takut, dia merasa takut dihukum. Bukan saya, Bu, bukan saya. Bukan saya, gitu. Ya. Tapi karena kalau konsekuensi, nah, ya, ini siapa ya? Coba kalau menumpahkan sesuatu, ayo segera dibersihkan supaya tidak terpleset temannya. Maka dia akan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu. Jadi kita memberikan stimulus. Kemudian marah, ya, untuk hukuman ada marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Aduh, aku oleh hukuman di depan kelas berdiri misalkan, malu dilihat teman-temanku. Ya, ada rasa kecewa. Kemudian rasa malu juga, ya. Tapi untuk konsekuensi, maka mungkin kita akan kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, ya, akan diasingkan, tapi hanya untuk sementara, ya, hanya untuk sementara. Selanjutnya adalah restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari hukuman tadi, ya, dari hukuman dan konsekuensi, maka kita lanjutkan ke restitusi sebagai pemecahannya. Ya. Dan dari restitusi ini akan ada karakter anak yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan kolaborasi antara guru, kemudian anak-anak, bisa juga pihak ketiga untuk menyelesaikan masalahnya supaya anak-anak itu lebih bertanggung jawab. Tuh. Jadi misalkan si A dan si B bertengkar, ya, kita tidak boleh langsung menjatuhkan, oh kamu itu salah kayak gini, gak boleh kayak gini, itu gak boleh. Jadi harus dengan restitusi ini akan terjadi pemecahan masalah yang lebih bisa diterima oleh anak-anak, ya. Kemudian nih, keyakinan kelas. Ya, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kok harus keyakinan kelas? Gitu.
Jadi gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini ya ada unsur yang mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan. Tuh. Jadi di sini peraturan kelas, kemudian lebih luas lagi. Jadi peraturan kelas itu bagian dari keyakinan kelas. Ini dalam diagram Venn-nya ya. Kemudian bisa terbentuk dengan lingkungan yang positif. Makanya kenapa kok kita harus menyiapkan kelas kita terlebih dahulu ya, sampai anak-anak itu kondusif, baru kita bisa memulai aktivitas pembelajaran. Dari lingkungan positif ini akan tumbuh menjadi budaya positif. Nah, nih. Peraturan versus keyakinan kelas ya. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi peraturan yang kita buat di kelas itu ternyata selama ini adalah peraturan, bukan keyakinan. Ya. Kalau keyakinan kelas ya, nanti di sini ada nilai-nilai universal ya. Di keyakinan kelas ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira apa keyakinannya? Nilai-nilai kebajikan. Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, apa? Tanggung jawab. Bisa ya, tanggung jawab bisa, nilai yang universal itu loh. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian komitmen diri, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa ya? Kok nggak boleh melakukan kekerasan? Untuk apa? Kepedulian. Kemudian keselamatan. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa ya nilai-nilai yang muncul di sini? Kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran, ya betul. Kemudian bisa apa? Menghargai orang lain. Ya, kalau anak-anak sering terbiasa menyerobot temannya, berarti nilai-nilai menghormati orang lain ya membangun budaya positif. Kemudian menggunakan masker. Di sini juga kesehatan bisa ya. Menghargai orang lain juga bisa. Ya, misalkan waktu kita itu batuk atau kena flu ya, bisa kita untuk mencegah penularan kita menggunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di koridor. Jalan saja. Nilai apa kira-kira di sini? Kesopanan. Kemudian kepedulian, keselamatan. Ini contoh nilai-nilai universal yang kita munculkan di keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain, kok bisa? Dengan datang ya, kita kan tidak memotong pembicaraan ya.
biasanya kalau kita datang tepat waktu, ya misalkan anak-anak saja lah, ya anak-anak kalau datang terlambat, pas kita menjelaskan anak-anak datang, akhirnya apa? Terhenti omongan kita ya, terputus, harus melayani anak-anak kita yang baru datang. Nah, ternyata di situ ada nilai-nilai keyakinan kelas yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak. Nih, kebutuhan dasar manusia. Ini untuk redaksinya. Nih. Jadi gini, misalkan gini, kesepakatan keyakinan. Jadi gini. Guru dan siswa datang sebelum jam pelajaran, 15 menit sebelum jam pelajaran, misalkan kayak gitu. Ya, jadi tidak, usahakan jangan ada kata tidak boleh atau jangan. Ya. Guru dan siswa bertanggung jawab menjaga ketertiban. Kayak gitu. Ya. Jadi bersama-sama. Jadi tidak, kan seolah-olah kalau kita itu membuat aturan itu hanya untuk siswa saja ya, peraturan. Itu harusnya juga untuk kita juga. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi semua itu berlaku untuk keduanya. Selama ini kan kita hanya ditujukan pada siswa saja, gitu. Jadi ada perubahan paradigmanya di sini. Oke. Kemudian bergantian, ya kalau ini ya bergantian atau menunggu giliran. Ini kita bisa membuat kesepakatan di kelas. Nah, kita harus menghargai orang lain. Jadi di sini diberikan contoh-contoh. Jadi kalau proses pembentukan keyakinan kelas nanti bisa jenengan itu membuat satu kertas itu loh. Ya, ditulis nanti anak-anak pengen apa sih yang ingin dia kembangkan dalam dirinya. Ya, jadi selama ini mungkin dia itu rame gitu ya. Jadi dia buat keyakinan yang harus dia lakukan itu apa? Misalkan menjaga ketertiban di kelasnya. Nah ini dia di situ ditempelkan. Jadi dia punya keyakinan, oh saya harus menjaga ketertiban karena selama ini saya masih ngomong sendiri kalau Bapak Ibu guru menjelaskan begitu. Jadi kemarin saya coba di kelas saya itu sudah berjalan, tapi karena anaknya masih kelas kecil ya, jadi menggunakan kata-kata yang masih sangat sederhana. Yeah. Iya, betul. Iya, iya, betul. Iya. Kita buat dari situ kan ada kesepakatan. Dari kesepakatan akan menjadi keyakinan. Jadi nanti, nah ini ada kata-kata ini, enaknya gimana ya? Mana yang harus dihilangkan? Nah, itu. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa itu tadi. Kebutuhan dasar manusia ya. Ini sejatinya yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Ya, di sini kita bisa hidup ibaratkan seperti itu ya. Dalam hidup kita yang kita inginkan itu ada mendapatkan kasih sayang. Kemudian ingin diterima oleh orang lain. Yang kedua, kekuasaan. Ya, rasa penguasaan. Kemudian ingin bebas, jadi rasa kebebasan. Ya. Yang ketiga, kesenangan. Dan setiap orang itu punya masing-masing yang porsinya juga berbeda-beda. Jadi misalkan Bu Sri misalkan gini, aku sekarang
bisa melewati ini. Wis, alhamdulillah. Ya. Sudah itu sudah mendapatkan bahagia buat Bu Sri. Tapi bisa jadi dengan Bu Aminingsih, dengan rasa itu Bu Aminingsih masih ada rasa yang kurang. Oh, aku harus punya yang ini lagi, punya yang itu. Nah, jadi tingkat porsinya tiap orang untuk kebahagiaan, untuk penguasaan itu beda-beda. Misalkan, aku di sini bekerja sesuai tupoksiku saja. Nah, ada yang ingin misalkan punya jabatan yang lebih tinggi. Ada. Nah, itu artinya nilai penguasaan yang muncul dalam diri orang tersebut. Itu. Kemudian kebebasan. Ya, kebebasan. Ini terserah aku maunya seperti apa. Urusanku. Ya, selagi aku tidak mengganggu orang lain. Situ. Jadi kebutuhan dasar setiap manusia itu berbeda-beda dengan porsi yang berbeda-beda pula. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini dalam diri kita biasanya ya. Ini yang pertama ada penghukum. Ada penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa kita berposisi sebagai teman, sebagai pemantau. Yang keempat dan yang kelima adalah sebagai manajerial. Nah, di sini kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas biasanya? Sudah manajerial atau masih tipe penghukum atau pemantau atau sebagai teman? Ya, ini. Apa yang terjadi jika kita berada di posisi penghukum? Jadi nanti ada akibat-akibatnya ya. Penghukum. Jadi tindakan guru di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir termasuk penghukum. Ya. Kalau sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah, ya, berceramah mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Itu membuat rasa bersalah pada anak. Ya. Kemudian sebagai teman, jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan gini, harusnya anak ini salah, ya, misalkan ini. Oh, enggak, ini tadi loh. Oh, dia enggak sengaja. Dia itu gini. Padahal dia belum tahu alasannya. Jadi langsung kita simpulkan kayak gitu. Ya, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu kita menghitung dan mengukur. Ya. Kemudian sebagai manajer, jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalkan gini. Nak, kamu kenapa datang terlambat? Dia akan menjelaskan permasalahan-permasalahan kenapa kok sampai datang terlambat. Itu. Ya. Jadi alasan-alasan itu harus kita terima. Nanti dengan penguatan-penguatan yang mana penguatan itu akan membuat anak menjadi lebih mawas diri. Jadi anak-anak bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk bertindak lebih baik lagi. Ya. Kemudian guru akan berkata kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan nanti ibu hukum, misalkan seperti itu. Ya, kalau sebagai pembuat orang bersalah, yang kita katakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu padamu, nak. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah,
lakukan ini demi ibu, gak sakno bu guru ta, gak kasihan ta sama bu guru, misalkan seperti itu. Itu ternyata sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ya, kamu tahu apa peraturannya? Ya, tuh, ya. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini di kelas? Ya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tidak langsung menunjukkan ini loh harusnya kamu seperti ini. Kalau sebagai manajer kita gali, ya kita berikan pertanyaan pemantik untuk mereka dan mereka akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Tuh, kalau kita sebagai manajer. Nah, dan hasilnya kalau penghukum maka ada membohong, dia akan berbohong karena takut dihukum. Menyalahkan orang lain, bukan saya, dia bu. Karena takut kalau nanti saya jawab saya, nanti kena hukuman. Kemudian dia memberontak. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, dia akan menyembunyikan dan menyangkal. Di sini juga akibatnya anak-anak akan berbohong juga. Nah, kalau sebagai teman ini ketergantungan. Misalkan kalau tidak diberi penghargaan, nggak ada stimulus dulu, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi, nah ini nanti setelah ini ya Pak ya. Kemudian pemantau kita hanya menyesuaikan diri. Dia akan menyesuaikan diri kalau dilihat. Jadi pura-pura mengerjakan kalau dilihat. Kalau tidak dilihat, ya sudah kembali lagi ke itu. Ya. Kemudian manajer itu posisi manajer itu menguatkan diri anak, Nah, kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas. Murid untuk penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian untuk merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum. Ya. Kemudian untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi meletakkan dirinya sebagai orang yang terbaik yang ada di dunia. Kemudian dalam posisi penghukum, maka anak-anak akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, nanti juga dihukum lagi. Nah, tuh. Posisi membuat orang merasa bersalah. Maafkan saya, Bu. Saya tidak akan mengulanginya. Tapi itu akan terulang kembali kesalahannya. Nah, dengan cukup meminta maaf, dianggap dia itu sudah selesai menyelesaikan masalah. Padahal harus ada solusi, ada tindak lanjut setelah meminta maaf. Tuh. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya, ternyata bukan. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, ini pemantau ini hampir sama kayak yang tadi ya, memberikan penghargaan tadi ya. Kemudian untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Selanjutnya, untuk dampak bagi murid, nah untuk penghukum maka dia akan mengulangi kesalahannya. Kalau kita berada di posisi merasa dia bersalah, maka anak-anak akan merasa rendah hati. Aku salah. Dia tidak mau. Nanti jangan-jangan kalau aku melakukan ini lagi, salah lagi. Ya, jadi tidak ada rasa untuk memperbaiki dirinya. Kemudian sebagai teman, ya, dia lemah. Dia tidak mandiri nanti karena tadi tergantung tadi ya. Kemudian jadi misalkan gini, kalau kita di posisi kita ya, gurunya misalkan Bu Win. Kalau nanti sama Bu Win tuh semangat sekali, misalkan ya, karena banyak penghargaan
kerjaan atau apa. Nanti giliran di kelas lain, dioper kelasnya, sudah naik kelas, berubah. Dia akan tergantung. Kok nggak kayak Bu Win ya? Kok nggak kayak Bu ini ya? Gitu. Jadi contohnya gitu. Ya, misalkan ini hanyalah contoh. Untuk pemantau, jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi setelah tadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang dia akhirnya menyadari, dia menemukan solusi. Oh, ternyata kalau aku terlambat, aku harus datang bangun jam sekian. Terus mandi berangkat sekolah jam sekian supaya tidak terlambat gitu. Jadi nanti itu dibiasakan setiap hari, maka akan menjadi budaya positif. Oh. Nih, segitiga restitusi. Ya. Nih, ada 3 tindakan. Ada 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini, bagaimana kita mengatasi permasalahan pada anak. Jadi anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti kan gitu. Tapi di sini, jadi karena setiap orang itu memang bisa melakukan kesalahan. Nah, kemudian tujuannya apa dia melakukan kesalahan? Kenapa? Jadi ada alasan-alasan yang membuat dia itu melakukan kesalahan itu. Nah, dan yang terakhir dikembalikan pada anak. Ya, kamu tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, bagaimana efeknya kalau kita melakukan kesalahan yang ini? Jadi anak digali itu di dalam segitiga restitusi. Nah, ini contoh ya, contoh dalam menstabilitaskan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah loh berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi yang Ibu mau, kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sehingga kamu tidak merasa kamu tuh loh yang salah. Seperti itu. Jadi di sini biar rasa bersalah itu selesai cukup di situ, tapi ada perbaikan-perbaikan untuk dirinya. Ya, validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan sesuatu yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Ini adalah contoh validasi kebutuhan. Jadi anak-anak pasti melakukan semuanya kesalahan itu karena ada rasa kebutuhan. Ya, misalkan bertengkar, dia pengen punya kebutuhan dasar tadi loh, yang 5 tadi ya. Pengen berkuasa. Jadi ada di situ ya. Selanjutnya, untuk menanyakan keyakinan kelas. Ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, jadi nanti kita tunjukkan. Jadi setelah membuat keyakinan kelas tadi loh, ya kita sampaikan kembali pada anak. Kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Nanti dia akan bilang, iya Bu, saya tahu, saya harus seperti ini. Nah, gitu. Jadi nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak-anak itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir nih, jadi disiplin kontrol. Di sini menurut teori William Glasser, ya, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mempunyai posisi kontrol pada diri kita, ya kita sendiri. Selanjutnya, kemudian makna disiplin.
Ya, disiplin itu belajar mengontrol diri sendiri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu yang diinginkan sesuai nilai-nilai kebajikan. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada teori motivasi di sini. Untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ya, ini ada motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau motivasinya ingin dihargai, ingin menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik. Kemudian, nah disinilah jika setiap orang menumbuhkan motivasi intrinsik, maka nilai-nilai kebajikan ya yang universal tadi akan tumbuh di dalam diri anak sehingga apa? Menjadi keyakinan anak. Jadi bisa bertahan lebih lama pada diri anak. Kemudian untuk model berpikir dalam disiplin positif itu menang dan menang, kemudian ada kolaborasi dan konsensus, kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian 5 posisi kontrol itu tadi yang satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, itu masih motivasi ekstrinsik. Kemudian teman dan pemantau itu juga masih motivasi ekstrinsik, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling baik untuk diri kita dalam kegiatan di kelas, ya, dalam mengatasi kedisiplinan, itu adalah posisi manajer, posisi terbaik, ya, yang bisa kita lakukan. Wangil, ya, memang susah. Tapi semua itu kita bisa karena harus belajar, dan belajar. Saya sendiri masih dalam kontrol, kadang masih dalam posisi penghukum, kadang juga bisa sebagai teman. Tapi yang di posisi terakhir ini, yang masih juga harus saya belajar. Kemudian segitiga restitusi, tadi sudah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan memvalidasi tindakan, kemudian dengan kebutuhan, menanyakan kebutuhan anak, dan kita akan membuat keyakinan bersama. Kemudian yang terakhir ini ada realitas kebutuhan, ya, kita itu berbeda. Jadi tadi saya jelaskan bahwa setiap orang itu punya porsi yang berbeda-beda untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian sudah, ya. Nah, ini yang terakhir dari sumber yang saya berikan untuk ini kegiatan hari ini. Dan terima kasih, lemah teles Gusti Allah sing bales, ya. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, diseminasi tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kita bisa sharing, bisa di sini atau di luar forum ini. Pak Har, ada? Terserah, monggo. Kalau bisa saya menjawab, ya. Pertanyaannya begini ya. Kadang-kadang kita tuh menghadapi objek yang berbeda. Ya. Jadi murid itu tidak selalu terkondisi seperti bahasan teoritis. Yes. Kadang-kadang kita menghadapi murid yang luar biasa. Yang anak itu harus tahu norma. Ya. Jadi dari paparan ini tadi kan seolah-olah kita membiaskan norma, membiaskan yang namanya hukuman, norma dibiaskan, menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, betul. Nah, tapi ketika anak pada usia tertentu, dia harusnya paham dengan norma, ya, dia harus ngerti ini dilarang, oh ini boleh, ini tidak boleh, kan begitu ya. Nah, permasalahannya ketika kita menghadapi situasi misalnya murid itu gede, nakal. Dan termasuk juga anak coro zaman saya ngono perundungan ya, perundungan lah. Apa kita selalu di posisi ini
apa tidak harus di posisi Nah, manajer gitu ya itu maksudnya ya. Nah, ini gimana Iya. barangkali bisa dijelaskan. Ya. Untuk posisi ini ya Pak ya, kita sebisa mungkin kan memang menerapkan diri kita itu berada di posisi manajer. Itu yang paling yang paling ideal. Tapi dalam kenyataan mungkin kita bisa memberikan dari teori itu, tapi usahakan itu yang paling minim. Artinya apa? Di solusi yang paling terakhir tuh. Ya. Jadi kita bisa pertama mungkin dengan yang lebih di atasnya lagi, kita bisa sebagai teman dulu. Jadi usahakan jangan sampai ke yang paling atas tadi, yang paling penghukum itu tadi. Ya. Jadi yang paling ideal memang posisi manajer. Tapi dengan kondisi kenyataan di lapangan, nah mungkin kita bisalah sedikit tapi tetap ada toleransi itu. Jadi sebisa mungkin meminimalisir posisi kita berada di penghukum. Karena itu efeknya tadi akan bisa membuat anak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Jadi kalau dengan posisi manajer, dengan berbagai pendekatan kita, mungkin bisa juga dengan kolaborasi dengan orang tua. Itu manajer. Jadi bukan menghukum. Misal kita manggil orang tua ke sini itu bukan termasuk menghukum kan. Itu pola kita bagaimana mengatur, memanajer. Jadi itu. Ya. Ada lagi? Cukup? Terima kasih saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat dan bisa mengubah paradigma kita menjadi pendidik yang berkualitas, menjadi pendidik yang luar biasa. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.